saja teman-teman di Humas. Sepertinya kinerjanya yang kami lihat kurang kondusif dengan sudah banyaknya, karena sekarang jujur aja setiap unit yang kesini kan humas lah banyak mah, karena kalian banyak tuh sehingganya humas banyak dikasih kerjaan. Jadi orang banyak yang memberikan amanah itu ke humas, karena semakin banyaknya kita, semakin besarnya kita sekarang, sehingganya orang mempercayakan humas sama banyak. Nah, jadi yang pusing kami dong, tapi kalian pusing, kita semua pusing gitu. Yang tadinya kita cuma nggak dipercaya untuk memegang ini, sekarang kita dipercaya untuk megang ini. Yang tadinya kita nggak suruh handle ini, kita sekarang disuruh handle ini. Gitu. Sementara jujur aja, saya pribadi sudah bersinyinyir saya. Kegiatan kunjungan, kegiatan acara seremoni, kan itu penting. Butuh dipublikasikan, butuh didokumentasikan. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Kak JK tadi. Karena Kak JK saya percaya untuk di lapangan. Bahkan saya menyebut itu jenderal lapangan. Arti semua di lapangan itu dikenalikan oleh JK. Kak JK. Nanti kalau ada hal-hal memang yang rumit ada masalah biasanya saya turun. Karena besok ini saya tinggal berapa hitung bulan lagi ya. Jadi saya nak perlu apa lagi. Jadi mungkin ini boleh nasihat akhir-akhir apalah menjelang pensiun. Jadi humas itu kan kita sudah tahu sasarannya seperti apa. Artinya kita menginformasikan kegiatan UIN Monjol Padang. Bagaimana sehingga orang melihat itu lebih alhamdulillah ya, kita UIN Monjol Padang sekarang kan sudah disebut-sebut udah betul agak melejit maju lah gitu, bahkan sekarang sudah unggul. Oleh karena itu tentu untuk mempertahankan unggul kita tidak luput dari informasi. Kalau informasi ini tidak ada, UIN itu akan hilang sendirinya. Jadi makanya di antara informasi UIN Monjol itu bisa melalui YouTube, bisa melalui konten-konten yang ada baik Facebook, baik TikTok, Instagram, IG. Jadi tentu sasaran kita seperti itu, sehingga UIN Monjol itu mudah dikenal orang. Itu yang sasaran kita. Nah, untuk mencapai sasaran itu tentu ada beberapa poin kegiatan, ada job-job kerja yang harus kita kerjakan. Nah, saya berharap memang ada pembagian kerja. Silahkan nanti kuliah silahkan. Saya dari dulu bahkan dari dari SLTA itu saya sudah bekerja. Saya dulu sekretaris OSIS. Sudah sekretaris OSIS lalu dikaryakan oleh kepala sekolah. Karyakan kepala sekolah, hanya saya di-free-kan SPP. Sehingga saya tidak bayar SPP karena sudah mengabdi di Diman. Itu kira ya. Cuma bidang pengabdian saya beda. Dulu saya bidang tikrai. Surat TU itu saya yang memberikan. Kemudian adik-adik sekarang juga ini manfaatnya nanti akan terasa kemudian oleh adik-adik. Kini memang nggak susah membuat konten bagaimana belajar dia apa ya, membagi waktu. Tentu kita sepasien mungkin kita bisa membagi waktu. Silahkan kuliah, jangan terganggu kuliah. Kalau memang harapan Pak JK tadi pagi itu umat sudah ada, gitu. Jadi kita berangkat dari sini kita sudah hadir rumah kan nggak agak rame. Itu bagus juga kan. Artinya tim humas sudah hadir pagi. Itu silahkan bertebaran. Apakah mau kuliah? Nanti selesai kuliah mampir lagi gitu. Jadi ini manfaatnya bukan untuk kampus saja. Saya secara pribadi terbantu malah dari dulu kalau ikut kegiatan kampus. Sehingga saya alhamdulillah dari 84 saya udah ngantor. 84 itu saya ngantor KUA.
sampai 85 akhir akan 85 sampai 8 Agustus 87 sudah lahir belum, akhir 87 ya, Agustus 87 berakhir saya kerja di MAN. Akhirnya saya diminta pindah oleh dekan ke UIN Imam Bonjol Padang, ke IAIN Imam Bonjol Padang. Itu September 87 saya mulai aktif di IAIN Imam Bonjol Padang, sekarang di UIN. Itu pengalaman saya lebih kurang hampir 40 tahun. Jadi artinya kita punya sasaran tadi, bagilah kerja, kan ada itu silakan Pak JK bagi, tergantung nanti keahlian saya masing-masing. Dan keuntungannya nanti, saya yakin sudah banyak alumni UMAS tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang nganggur. Karena dia sudah dibekali, dia punya keterampilan, di samping jurusan dia geluti. Jadi sekarang kita tidak bisa mengandalkan jurusan saja, jurusan yang kita andali. Itu fokus satu keahlian. Tetapi kita harus membekali diri kita melalui inilah. Jadi kalau saya ditugaskan dulu dari MAN sampai kuliah, di MAN itu sampai kuliah, di IAIN Imam Bonjol, saya bersyukur banget. Bisa kamu nak nganggu kuliah? Iya, saya bagi aja waktunya gitu. Jadi alhamdulillah saya malah pensiun sekarang kan. Jadi tentu adik-adik ke depan itu kan lebih sekarang sedang energi itu ke depan dengan banyaknya teknologi yang harus kita kuasai juga. Ini yang membekali adik-adik nanti tidak menjadi nganggur. Tidak ada yang nganggur. Kalaupun tidak diterima PNS juga tidak nganggur, akan nganggur. Pasti akan terbuka jalan baru. PNS salah satu sasaran untuk bekerja. Tetapi bukan PNS saja, tapi kita bisa bekerja. Berapa banyak anak tamat UIN sudah bekerja di berbagai tempat. Saya kira dengan bekalan bekalan yang adik-adik buat sekarang, itu nanti akan membuahi keterampilan adik ke depan. Mungkin orang lain akan minta tolong setelah adik tamat di sini, orang yang minta tolong dan sebagainya macam. Tolong ini bisa memang kamu membuat acara umpamanya, atau tolong bikinkan saya ini gitu, konten ini ya. Berarti adik bisa membantu orang. Dengan membantu orang pasti jerih payah itu akan kembali. Saya dulu bahkan tidak berapa bikin apa di kantor itu, banyak yang pekerjaan yang tidak mendatangkan uang tapi saya kerjakan, tapi untungnya untuk saya ke akhirnya saya dah latih menyusun kredit poin selama di pegawaian, akhirnya kita juga bisa. Akhirnya banyak orang minta tolong, tak bantu. Bahkan orang iri malah saya menerima uang dari kepegawaian gitu ya. Bahkan saya tolak malah ya. Ada yang saya tolak ya. Tapi karena dia sana kerja malam, saya juga merokok. Kebetulan saya merokok ya. Jadi orang iba aja gitu. Orang kasihan, nak mungkin dia mau butuh minum, butuh makan. Dia kasih. Jadi alhamdulillah itu saya kira berkah, kecuali saya meminta. Itu kan jadi kerja yang di luar kerja kantor. Akhir banyaklah menonton poin. Ya. Karena saya juga pandai, dulu kan masih ketik manual ya, masih tak titok. Saya bikin skripsi itu ya, mengerjakan skripsi itu malam. Bahkan supaya teman itu bacaan saya aslinya gitu tukang bacakan. Siap skripsi sampai pagi dengan mesin ketik manual. Itu jasa-jasa, ya itu kepandaian yang terima karena diajar di kantor saya. Mulai dari sekretaris itu belajar keterampilan mengetik. Tapi itu yang membawa saya salah satu di samping doa orang tua, permohonan kita pada doa kita pada Allah. Karena pekerjaan itu terletak dari keridhaan, keberhasilan itu terletak di keridhaan orang tua dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci sukses. Walaupun saya tidak sukses benar, tapi saya sudah melebihi dari cita-cita saya. Karena cita-cita saya itu cukup tamat MAN dan jadi pegawai, jadi pesuruh. Itu aja jadi cita dulu. Tapi tahu-tahu saya bisa jadi kuliah, bisa saya tamat, saya bisa memegang berbagai jabatan di UIN.
kemudian terakhir ini nasional humas, ya, dengan jabatan terakhir Peranata Humas Alimadiyah. Jadi alhamdulillah itu yang mengantarkan saya sudah melebihi cita-cita saya dulu. Saya mungkin terlalu bodoh mungkin dulu. Dianggap bodoh, cita-cita itu rendah. Tamaman cukup. Tapi nyatanya saya bisa tamat S2 malah. Jadi itu ketika saya bukan orang kaya, ya, tapi saya bisa menikmati hidup sederhana dengan selalu pulang. Kalau ketika pulang masih orang tua saya hidup, tetap saya belikan nasi orang tua di Padang Panjang, itu saya makan nasi orang tua di rumah. Nasi Padang Panjang itu saya serahkan kepada orang tua saya. Kita syukur orang tua dan mohon doanya gitu. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini saya enjoy aja. Walaupun berbagai tantangan yang kita hadapi, baik dalam jabatan, baik dalam pekerjaan, itu biasalah. Itu dianggap dinamika hidup, ya, dinamika hidup. Dan kalau nggak ada tantangan, itu tidak rasa enak kita makan. Saya kira itu tolong bagi di pembagian kerja yang jelas, targetnya jelas, kita mau bikin ini, gitu. Kalau kehadiran saya kira pagi itu nggak apa-apa, datang kita seolah-olah pagi itu kita sudah hadir dulu, yang seolah mengambil absen gitu. Saya kan berharap dulu kan bikin absen manual bagi anak dibikin absen manual, sudah di sana biar bertebaran. Silahkan kembali, ada yang tugas, sedang kuliah, ada. Jadi saya berharap tidak mengganggu tugas, tapi tambah pengalaman. Dan untungnya nanti menambah keterampilan kita. Dan keterampilan kita sudah banyak, sudah bisa berbagai bikin konten pamanya atau berita, itu otomatis nanti itu akan membantu kita kemudian setelah kita tamat, itu akan terasa. Saya kira itu yang nasihat pendek. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.